Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Kurniadi. Saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Orderan Terus Berdering dengan Digital Marketing. Banyak yang masih bingung, apa sih digital marketing? Dan sekarang, digital marketing menjadi suatu tren yang bahkan semua kalangan memakai istilah digital marketing ini. Digital marketing adalah sebuah proses untuk memasarkan produk, baik itu barang atau jasa melalui channel digital. Kenapa orang pilih digital marketing? Untuk bisa membuat jualan apapun ya, di online bisa semakin laku, bahkan orang mau berebut untuk membeli produknya. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah mudah, yang kedua murah, dan yang ketiga adalah karena cepat. Dan hal ini diamini oleh Philip Kotler, bapak marketing dunia, yang bilang bahwasanya adalah digital marketing adalah cara terbaik untuk bisa menjangkau calon pembeli yang tepat di waktu yang tepat. Dan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari berkata bahwasanya Allah merahmati seseorang yang mudah dalam menjual, membeli, dan menagih haknya. Dan dengan digital marketing inilah akhirnya kita bisa mempermudah segala urusan. Karena dengan hanya modal handphone, dengan modal komputer, dari rumah kita bisa terus berbuat lebih bermanfaat. Membuat orang yang cari produk lebih mudah, dan kita juga yang menjual bisa menjadi wadah untuk menjadi tempat kebaikan. Lalu, bagaimana digital marketing ini berjalan? Ada 3 hal yang bisa kita ketahui mengenai tentang digital marketing ini, atau bahasanya ada 3 fondasi agar digital marketing ini benar-benar bisa berjalan. Yang pertama adalah lead generation. Apa itu lead generation? Simpelnya adalah tahap pertama dalam digital marketing, yaitu bagaimana caranya kita mencari calon pembeli. Yang kedua, tahapannya adalah conversion, membuat calon pembeli itu akhirnya mau beli sekarang. Dan yang ketiga, yang disebut dengan retention, yaitu membuat mereka yang sudah beli atau conversion untuk membeli produk kita lagi. Setelah itu, kita juga harus menyiapkan 3 fondasi lagi setelah kita sudah tahu ada 3 proses tadi, yaitu membawa calon pembeli, membuat mereka beli, dan membuat mereka beli lagi. Setelah kita sudah siap, maka ada 3 persiapan yang bisa kita lakukan agar kita bisa segera dapat orderan. Seperti judul materi ini, orderan terus berdering dengan digital marketing. Pertama adalah kita harus menyiapkan produksinya dulu. Apa sih barang yang mau kita jual? Maka di sini paling tidak ada 5 hal, para hadirin semua, yang bisa kita ketahui dan kita siapkan untuk produksinya berjalan dengan baik. Pertama, kita bisa menyiapkan secara fungsinya. Sudah siap belum produksinya? Emosinya, udah oke belum? Testimoninya, authority-nya, orang percaya kita gak? Kemudian yang kelima, sertifikasi. Ada gak hal-hal yang bisa kita membuat orang tuh semakin yakin karena kita sudah ada sertifikatnya, sertifikat halal, PIRT, izin yang lainnya. Nah, itu dalam segi persiapan produksi. Yang kedua adalah persiapan dalam segi yang disebut dengan promosi. Karena kita sudah siap produknya, maka berikutnya kita harus melakukan promosi dong, agar bisa segera laku. Nah, maka paling tidak ada 5 tempat untuk kita bisa melakukan promosi. Di mana saja sih kita bisa melakukan promosi, terutama dengan digital marketing ini? Ada di Google, social media, WhatsApp, marketplace, dan juga ada yang disebut dengan offline store. Kalau zaman sekarang disebut dengan omnichannel. Orang lihatnya di online, tapi closingnya di offline. Jadi kita jangan pernah melupakan offline, karena ini 2 dunia yang tidak pernah terpisahkan. Nah, kemudian tahapan terakhir persiapannya adalah disebut dengan konversi. Ketika mereka sudah yakin dengan promosi kita, di mana sih mereka mau beli? Nah, maka kita harus menyiapkan tempat untuk mereka membeli. Mereka bisa beli di website, bisa beli via WhatsApp, bisa beli di marketplace, atau mungkin mereka bisa langsung datang ke store kita. Setelah itu, jika kita ingin membuat orang benar-benar yakin dengan produknya, ada yang disebut dengan value. Apa itu value? Apa gunanya? Harvard Business Review pada tahun 2015 membagi manfaat satu produk, atau lebih gampangnya
4 alasan kenapa orang mau beli produk kita. Yang pertama, orang mau beli karena fungsi. Yang kedua, orang mau membeli karena emosi. Ya, ada emosinya. Dan yang ketiga, orang mau beli karena ada life changing. Bisa mengubah hidup dia. Makanya dia mau beli produk kita berapapun harganya. Dan yang keempat, orang mau beli karena ada social impact. Yaitu bisa menjadikan lebih bermanfaat daripada sekedar untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang membuat akhirnya produk kita bisa lebih laku keras. Setelah itu, kita juga harus menyiapkan dari produk kita, yaitu disebut dengan product value ladder, atau kita harus membuat penawaran dari produk yang lain. Saya kasih contoh biar lebih mudah. Ya, misalkan kita mau menjual crispy almond, oke? Ya, mungkin dari hadirin sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, belum pernah ada yang nyobain crispy almond. Gimana ya rasanya? Atau pernah lihat tapi penasaran bagaimana crispy almond ini rasanya. Maka dengan adanya product value ladder ini, kalau orang ragu dengan produk kita, maka kita bisa memberikan yang namanya sampel. Mas Dandi, saya kan jualnya online. Gimana saya cari kasih sampel? Apalagi orangnya jauh. Nah, maka kita bisa memberikan yang lain. Kita bisa memberikan contoh video orang lagi makan. Kita bisa memberikan e-book. Kita bisa memberikan review-review di sosmed atau komentar-komentar orang lain yang bisa membuat visualisasi mereka atau auditori mereka, bahkan indera pengecapnya ngerasa, aduh, mantep banget gitu. Nah ya, jadi itu yang disebut dengan lead magnet. Ya, jadi kita harus menyiapkan produk yang lain selain produk kita, disebut dengan product value ladder. Lalu apalagi yang bisa membuat orang semakin yakin dengan jualan kita digital marketing? Maka ada 9 hal yang bisa membuat orang percaya. Yang pertama adalah karena customer kita banyak. Ya, jadi kita bisa kasih tahu, Bu, yang beli crispy almond saya sudah 1 juta orang gitu. Ya, atau kita bisa lihat, nih Bu, yang review sudah ada 1.326 orang di TikTok misalkan. Ya, sehingga orang semakin mudah percaya. Ya, disebut dengan social proof. Dan banyak juga orang memakai yang namanya adalah bukti. Ya, jadi misalkan kita kasih lihat packingannya banyak seperti itu, atau orang sering banget pakai yang disebut dengan authority. Ya, jadi mereka bekerja sama dengan selebgram, KOL, ya orang-orang penting untuk produknya di bahasa kita simpelnya di endorse gitu. Ya, nah itu jadi ada 9 cara untuk membuat orang lebih percaya lagi dengan apa yang kita jual. Dan terakhir ya, bagaimana sih ya untuk kita bisa benar-benar menjalankan digital marketing ini setiap harinya sehingga sesuai dengan pemaparan saya, sesuai dengan judul dari materinya, digital marketing membuat orderan terus berdering, maka ada 5 aktivitas yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah dengan membuat konten. Ya, jadi kalau dulu ada istilah one day one ayat, maka teman-teman yang jualan di online harus membuat one day one konten. Ya, tiap hari ngonten. Ngonten apa Mas Dandi? Ngonten tentang value. Konten tentang emosionalnya. Jadi, ibaratnya orang beli kacamata itu bukan karena fungsinya sekedar untuk membuat orang lebih jelas. Itu fungsi. Tapi bicara emosi, oh kacamatanya tampilannya lucu. Bikin hari kita jadi lebih bahagia. Ya, bikin tampilan kita jadi lebih profesional. Nah, itu disebut dengan emosional ya. Maka kita harus membuat konten setiap hari minimal 1. Aktivitas berikutnya adalah posting. Ya, karena banyak orang buat konten tapi malu buat di-post. Oke? Nah, maka teman-teman harus ngeposting ya, membuat postingannya juga. Yang ketiga adalah advertising atau iklan. Nah, kenapa kita harus iklan? Karena kalau kita iklan itu akan lebih mempercepat proses produk kita lebih dikenal, terutama untuk orang-orang yang sedang mencari. Ya, karena dengan digital marketing kembali lagi ya, itu bisa mempercepat ya. Kalau kata Philip Kotler tadi, digital marketing is the best way. Ya, cara terbaik untuk bisa menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Maka dengan iklan bisa membuat produk kita jadi jauh lebih cepat untuk bisa menjangkau orang yang tepat. Yang keempat aktivitasnya adalah ya, yang pasti yang paling penting yaitu selling ya. Tiap hari harus jualan ya. Di WhatsApp, jualan di sosial media ya, buat status tadi ya, buat konten ya. Jadi kita harus ada aktivitas jualannya, melayani orang-orang. Dan terakhir ya, yaitu evaluating. Kita harus mengevaluasi apakah dari hasil kita ngonten hari ini, ngeposting, iklan, jualan, hasilnya bagaimana? Ya, yang datang berapa? Yang beli berapa? Ya, nah itu harus kita evaluasi terus. Ya. Jadi,
Kalau kita melakukan digital marketing dengan bagus, maka itu akan membuat produk kita terlihat keren. Tapi kalau kita melakukan digital marketing yang hebat, maka orang yang akan membelinya yang akan merasa bahwasanya produk kita akan membuat mereka menjadi sangat keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.